Assalamualaikum, kita ketemu lagi dengan SFL. Di dalam Theme dan Dream ini tentang klausa atau clause as a message. Dan ini adalah merupakan meta language yang ketiga, yaitu tentang textual meaning. Apa itu textual meaning? Yaitu meta language yang mendiskusikan elemen pertama di dalam sebuah clause atau the first element in a clause. Kita mengenal bahwa prinsip tentang bahasa, termasuk di dalamnya klausa. Klausa itu adalah bagian dari bahasa. Klausa itu linier, sehingga pesannya juga disampaikan secara linier. Maksudnya, linearity itu adalah seperti adalah sebuah garis yang dimulai dari start kemudian diakhiri dengan end gitu ya. It has a start and an end. Jadi sebuah kalimat itu pasti dia memiliki awal dan akhir. Nah, prinsip bahasa sebagai sesuatu yang linear itu berkaitan dengan pesan atau message yang juga terstruktur dari awal sampai akhir. Maksudnya apa? Nah, coba begini ya. What comes first in a clause expresses an important and separate kind of meaning. Jadi apa yang muncul atau yang disampaikan dalam sebuah klausa, yang awal pertama kali disampaikan dalam sebuah klausa, itu menyampaikan sesuatu yang penting dan memiliki makna tertentu. Dan biasanya English speakers and writers itu use the first position in the clause to signal to their audience what the message is about. Nah, in English, the first position in the clause itu mengandung textual meaning karena posisi pertama itu atau signpost memberikan signal tentang perkembangan dari sebuah teks itu. Misalnya kayak gini, ketika saya mengatakan you are the one that I love, yang muncul pertama itu adalah kata you. Kemudian klausa yang lain atau tuturan yang lain adalah kalimat atau klausa seperti ini. I love you atau I love you. Nah, lihat, ternyata ada dua point of view dalam melihat klausa sebagai message. Pertama, reader atau listener's point of view, si pendengar atau si pembaca point of view-nya, kemudian si speakers and writer's point of view. Sekarang kalau misalnya kalian menyatakan diri sebagai listener atau readernya, yang mana yang lebih mengena ketika saya mengatakan you are the one that I love, you are the one that I love, dengan satu kalimat lain yang saya mulai dengan kalimat seperti ini. I love you. The clause atau kalimat itu menyampaikan makna apa pada pendengarnya atau pada pembacanya. Ketika saya mengatakan you are the one that I love, kalimat atau kata yang mulai muncul pertama adalah kata you. Nah, si you ini dia menjadi starting point, dia menjadi signpost, dia menjadi awal dari apa yang saya ungkapkan. Kamu akan merasa lebih istimewa ketika saya mengatakan you are the one that I love dibandingkan dengan ketika saya mengatakan I love you. Ya, makanya bagaimana sebuah klausa dimulai signpost pertamanya atau the first thing that say that what comes first in the clause itu expressing an important and separate kinds of meaning. Nah, ini menunjukkan bahwa first position di dalam sebuah klausa itu memiliki textual meaning karena dia menjadi signpost of the development of a text. Nah, untuk menganalisis dan mendiskusikan tentang textual meaning ini, kita perlu sebuah meta language atau sebuah alat yang simple dan distinct, yang jelas, yang berbeda, yaitu dinamakan theme dan rhyme system. The first element itu merupakan theme and the rest of the clause merupakan rhyme. Menurut Halliday, theme adalah what the message is concerned with atau the point of departure of what the speaker is going to say. Dengan kata lain, theme ini memiliki fungsi sebagai starting point atau sebagai signpost yang tadi saya sudah bilang. Dan itu merupakan frame dari speakernya untuk menyampaikan pesannya. Returning to our clauses, for example tadi misalnya ketika saya mengatakan you are the one that I love, you-nya itu ya benar-benar satu aja you gitu. Tapi ketika saya mengatakan I love you, bisa jadi you-nya itu banyak. I love you, you and you and you misalnya ya. Nah, jadi yang muncul pertama itu dinamakan theme dan sisanya adalah rhyme. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membahas tentang theme ya. Kalau tadi membahas tentang clause as a message, maka sekarang kita akan mulai dengan types of theme.
Theme terbagi menjadi 3 jenis atau 3 tipe atau 3 kategori, yaitu topical atau ideational, kemudian textual dan interpersonal. Dan semua clause itu bisa memiliki 1, 2 atau ketiga kategori itu. Kalau yang memiliki hanya satu kategori, misalnya yang memiliki ideational theme aja, itu dinamakan simple theme. Kalau yang memiliki beberapa theme, berarti dinamakan multiple theme. Sekarang kita mulai membahas tentang topical atau ideational theme. Apa itu topical atau ideational theme? Ini adalah sebuah theme yang mengembangkan topik dari klausa atau wacana yang kita mau bicarakan. Topical theme atau ideational theme ini usually but not always the first nominal group in the clause. Jadi biasanya dimulai dengan nominal group yang berfungsi sebagai subjek. Namun bukan cuma nominal group sebagai subjek saja, tapi bisa juga nominal group complexes. Selain itu, topical themes juga bisa berupa adverbial groups, prepositional phrase atau embedded clause yang berada pada posisi di awal kalimat. So, karena berbeda-beda tadi, maka topical theme ini dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang satu adalah unmarked topical theme dan yang satunya lagi adalah marked. Kalau yang unmarked itu berupa sebuah klausa yang biasa di dalam bahasa Inggris, yaitu yang dimulai dengan subjek atau dimulai dengan nominal group sebagai subjek. Itu yang unmarked, berarti tidak ditandai ya maksudnya. Jadi biasalah, jadi nggak aneh gitu, biasa aja. Jadi yang awalnya subjek, predikat, objek seperti itu namanya unmarked topical theme. Tapi jika topical theme ya itu bukan subjek atau bukan nominal group, maka dia dinamakan marked topical theme. Kenapa disebut mark? Karena dia berbeda, stands out, tidak sama dengan kebiasaan kalimat biasa gitu ya, mungkin urutannya tuh nggak aneh gitu. Jadi kalau yang mark topical theme itu attracts attention, jadi mencari atau meminta perhatian, karena it is not what we normally expect to find. Biasanya jarang-jarang lah kalimat dimulai dengan ya, contohnya kan ada di buku Gerard, di situ ada misalnya yang unmarked topical theme, contohnya adalah Jack went up the hill. Ya, Jack itu kan si nominal group dan dia fungsinya sebagai subjek. Jadi dia dinamakan unmarked dan itu topical theme yang unmarked. Kemudian ketika prepositional phrase sebagai theme itu dinamakan marked. Last week atau up the hill, Jack and Jill went. Jadi ketika saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, kemarin kami pergi ke Jakarta. Nah, itu namanya marked topical theme, kata kemarinnya. Jadi yang ditekankan di dalam kalimat itu adalah kemarin. Bukan kami yang pergi ke Jakartanya, tapi kemarinnya yang ingin ditegaskan. Nah, itu dinamakan marked topical theme. Mudah-mudahan paham tentang unmarked dan marked topical theme. Selanjutnya adalah tipe theme yang kedua, yaitu textual theme. Textual theme ini digunakan to connect the previous clause. Biasanya it relates the clause to its context, menyambungkan antara satu klausa dengan klausa yang lain, atau antara klausa dengan konteksnya, dengan konteks-konteks kalimat atau diskursnya atau wacananya ya. Nah, textual theme ini connect logically the first and the second clause, mostly ditandai dengan conjunction atau conjunctive ejang seperti and, but, then, after, although, dan sebagainya. Nah, ini apa sih pembeda antara conjunction sama conjunctive ejang? Conjunction itu biasanya tempatnya itu selalu pada awal klausa. Namun kalau conjunctive ejang dia lebih fleksibel, tempatnya bisa di mana saja, bisa tidak harus di awal klausa, tapi bisa juga di tengah atau di akhir. Itu namanya conjunctive ejang. Nah, sementara ada yang dinamakan continuatif. Continuatif itu adalah kayak gini lah ya, filler, kayak kayak gitu lah. Seperti menunggu ya. Continuatif itu a small set of item which if they are there are always at the beginning of the clause and signal that a new move is a beginning. Well, right, okay, anyway, of course. Nah, itu namanya continuatif. Sementara kalau conjunction
itu lebih strict lah ya, dia akan dimulai pada awal, tapi bukan merupakan a new move in the beginning ya gitu ya. Kalau conjunctive ejang posisinya bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan conjunction. Contohnya banyak di buku Girat di halaman 106, misalnya contoh kalau yang saya kasih di PPT itu, but he doesn't understand. Nah, but ini adalah conjunction dan dia dinamakan textual theme. Kemudian he-nya karena dia adalah sebuah subjek maka dia dinamakan topical theme. But he doesn't understand. Nah, ini dinamakan multiple theme karena ada 2 theme-nya di dalam satu klausa. Tadi dikatakan bahwa dalam sebuah klausa itu bisa memiliki 1, 2 atau bisa lebih dari 3 theme ya. Kemudian ada contoh lain, he did it. Nya itu continuatif, dia masuk dalam textual theme. Kemudian he-nya adalah topical theme karena dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian di kalimat yang berikutnya itu juga multiple theme. Well, on the other hand, we could wait. Jadi di kalimat itu, di klausa yang itu, well-nya adalah continuatif, menunjukkan bahwa ini adalah move yang lain. And on the other hand, itu conjunctive, ejang, dan we-nya adalah topical. Well sama on the other hand masuknya textual theme dan we-nya adalah topical theme. Sisanya adalah rime. Begitu tentang textual theme. Selanjutnya adalah tentang interpersonal theme. Nah, ini juga lumayan agak problematik juga. Interpersonal element atau interpersonal theme itu biasanya terdiri dari tujuannya adalah to realize the interpersonal meaning of the theme dan terdiri dari 2 macam. Di sini ada interactional interpersonal theme yang direalisasikan dengan menggunakan vocative. Vocatives itu adalah nama atau nickname yang digunakan untuk menyebut seseorang. And only thematic dianggap sebagai theme jika mereka berada sebelum topical theme. Jika disimpan sebelum topical theme, finitude atau modal ejang. Nah, kalau modal ejang itu apa? Modal ejang itu adalah interpersonal element atau mood ejang atau model yang disimpan atau yang letaknya sebelum topical theme. Tadi kan topical theme bisa berupa subjek, bisa berupa circumstance, bisa berupa yang lain-lain ya. Nah, kalau model ejang, kalau di contoh Girat itu ada perhaps, kata perhaps, mungkin, we can't wait until next week. Perhaps dan we-nya itu adalah theme, dan bukan dream, theme. Perhaps-nya itu adalah modal interpersonal theme, sementara we-nya adalah topical theme, subject as a topical theme atau unmarked ya. Kemudian sisanya can wait until next week itu rime. Kemudian kalau vocatives itu biasanya Jane, we are gathering here today misalnya. Nah, kata-kata Jane, kata Mary, nah itu namanya vocative dan dia masuk di interpersonal theme. Itu ya.